Oke, saya buka sidang skripsi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada para penguji. Pak Didik, tolong on cam Pak Didik. Bu Lydia Nasfina, terima kasih atas kedatangannya. Dan saudari Aha itu apa? Haji Melati Halimi. Aha itu apa tuh? Nama Aha itu apa tuh? Di nama di itunya. Ya Pak. Ya dua Bapak ini kemarin. dua akun. Nah itu ya. Iya Pak, baik Pak. Masih tolong di 6 lagi ya. Jadi pada hari ini sesuai permintaan saudari Melati Halim ya, Indonesia Baking School mengadakan sidang skripsi ya. Jam 9.40, ini sekarang jam 9.50. Namanya Melati Sukma Halim, ada Sukmanya ya. Dengan nomor ini berapa? Ini berapa? 2018 12 11 08. Oke, selama ujian sidang kamu tidak boleh memutkan suara ya. Halo? Jangan dimutkan suaranya. Nah, nanti mau suara nanti begitu penguji nanya nunggu lagi penguji. Ya. Jangan dimutkan. Nah, kecuali kita nggak apa mute ya. Nah, kemudian pada hari ini akan mempresentasikan skripsi dari Melati Sukma Halim dengan judul Pengaruh Corporate Governance terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan tahunan. Studi pada perusahaan manufaktur subsektor ternak pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2021 sebelum dan masa pandemi COVID-19. Perlu kami sampaikan juga pertama ya, kita ucapkan selamat dulu kepada Saudara Sukma Halim ya, pada hari ini sudah sampai ke tahap penentuan ya, lulus atau tidak lulus jadi S1. Yang kedua, kita sampaikan tata cara ujian sidang hari ini. Yang pertama, sidang ini akan berlangsung selama maksimal 2 jam ya, 2 jam. Dan masing-masing penguji akan diberi kesempatan untuk menanya maksimal 30 menit ya, 30 menit maksimal. Mohon juga kepada para penguji, hari ini hari Jumat ya, kita harus efektif waktu. Dan kemudian yang kedua, tahapan ujiannya lah pertama nanti ujian pertama diberikan waktu sekitar 15 menit ya untuk presentasi sidang skripsinya. Maksimal 15 menit. Kalau lebih itu kita cut aja nanti. Yang kedua juga, tahap kedua, nanti setelah kamu selesai presentasi, kita berikan waktu kepada masing-masing penguji, pada saya, pada Pak Didik, Bu Pina, untuk memberikan respon, tanggapan, pertanyaan kepada saudara Melati Sukma Halim ya, maksimal setengah jam masing-masingnya. Kemudian juga setelah selesai kita beri tanggapan, nanti tahap ketiga saudara disuruh live dulu dari Zoom ini, karena kami akan melakukan diskusi apakah saudara bisa lulus atau tidak ya. Nanti seterusnya kita sudah kembali lagi untuk kita sampaikan hasil ujian dari ini. Ya mudah-mudahan tentu saja harapan kami sebagai orang tua dan dosen bagi sudah di kampus IPS ya, harapan kami itu didiknya sukses ya. Kecuali hal-hal di luar dugaan kita yang tidak memungkinkan sudah tidak lulus ya. Harapan kita sama dengan harapan orang tua saudara, sudah mau lulus. Dan yang perlu kita sampaikan juga terakhir ya, bahwa ujian ini ujian sifatnya ujian skripsi, bukan ujian komprehensif. Memang ada kelemahan di sistem hanya skripsi ini, karena kita tidak mengetahui bekal kamu apakah siap atau tidak di dunia praktek ya. Karena kita tidak uji komprehensif. Ini kemampuan kompetensi saudara bidang akuntansi tidak kita sentuh sama sekali ya. Apalagi masa akuntansi bikin skripsi tidak, karena kaitan dengan akuntansi, kulit-kulit dia itu ya, empirikal. Ya.
Jadi teknis tidak menyentuh ke teknis ya. Saya tidak tahu bagaimana kemampuan saudara nanti. Suatu saat saudara bekerja di praktek, dan saudara tidak mengerti teknis, saudara tidak bisa mengatakan kami bahwasanya, oh kok saya diluluskan, padahal saya nggak ngerti apa-apa. Itu luar kontrol kita ya. Tapi nggak apa-apa ya. Karena ini karena di skripsi, maka kita menguji skripsinya. Skripsi kamu juga dengan kita pada waktu pelaporan PCG. Ini skripsi tidak ada hubungan dengan mata kuliah kamu dapatkan selama bangku kuliah, nggak ada hubungannya, nggak ada sama sekali. Jadi kita tanyanya di luar mata kuliah. Jadi mohon maaf aja, nanti kita nggak tanggung jawab kompetisi saudara apakah memenuhi itu tidak nanti ya. Ini betul-betul GCG nggak pernah pelajar. Catatan waktu pelaporan keuangan tahunan juga bagian kecil dari pelajaran. Mungkin di teori akuntansi itu kecil sih, polisi sedikit sekali. Dan juga kita nggak tahu juga ya. Jadi misalkan kalau kamu lulus hari ini, makanya itu bukan berarti kamu menguasai mata kuliah akuntansi, bukan. Tidak ada hubungan sama sekali. Tapi kamu bisa mempertahankan skripsi yang mungkin. Ya. Itu perlu kami tegaskan juga ya. Beda sama dulu ada deskripsi, ada kompre. Namun begitu kita berharap semoga sukses nanti ya. Kami harapkan sudah tidak menunjukkan kami, apalagi PK kamu 3,28 sebetulnya, cukup bagus ya. Dan mudah kamu sukses di dunia praktek ya. Dan nanti juga kompre ini sifatnya hanya konfirmasi apakah sudah layak dilepas atau tidak. Itu saja. Ya. Baik, tanpa perpanjang kami persilakan kepada saudari Lati Sukma Halim untuk mempresentasikan skripsinya selama waktu maksimal 15 menit. Sekarang waktu jam 9.56, berarti sekitar jam 10:11 nanti. Silakan. Tolong lihat waktu ya, Melati ya. Silakan. Tapi nggak usah buru-buru, kamu nyantai aja. 15 menit itu cukup lama itu. Share screen ya, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Oke, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Legiana Sufina selaku dosen pembimbing skripsi saya, dan juga Bapak Dr. Sparta dan Bapak Dikit Saleh Sadikin selalu dosen penguji saya pada hari ini, dan juga Mbak Devita selaku sivitas akademik yang telah membantu kepengurusan skripsi saya pada hari ini. Perkenalkan, saya Melati Sukma Halim, jurusan akuntansi, mahasiswi Indonesia Business School dengan NIM 2018-12-11-066. Izinkan saya pada hari ini untuk memaparkan hasil skripsi saya atau final skripsi saya yang berjudul Pengaruh Corporate Governance terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan, Studi pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai tahun 2021. Adapun latar belakang pada penelitian saya hari ini, yaitu pendapatan untuk laporan keuangan. Permasalahan ini berdampak tidak hanya dari faktor eksternalnya aja atau misalnya dunia usaha semakin kompetitif, melainkan juga bisa berasal dari faktor internal perusahaan itu sendiri. Salah satunya penerapan tata kelola perusahaan yang kurang bagus. Oleh karena itu, adapun fenomena atau masalah kasus di Indonesia mengenai ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tahunan cukup banyak. Salah satunya termasuk pada sektor manufaktur pertambangan. Nah, sudah diatur dalam OJK, yaitu Peraturan POJK nomor 29/PJOK/04/tahun 2016. Salah satu kutipan CNBC Indonesia pada tanggal 11 Juni 2021 juga membenarkan bahwasannya terdapat 88 emiten perusahaan terbuka yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya.
Adapun batasan masalah pada penelitian ini, yaitu peneliti melakukan pembatasan masalah dengan memfokuskan variabel-variabel penelitian, yaitu menggunakan corporate governance yang diproyeksikan ke dalam komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan kualitas audit. Corporate governance sendiri merupakan suatu perangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham atau pengurus, pemegang kepentingan intern tentang bagaimana pengelolaan perusahaan atau tindakan manajemen tersebut agar selalu terarah sesuai dengan nilai-nilai perusahaan. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, apakah komite audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tahunan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang kedua, apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tahunan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang ketiga, apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tahunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang keempat, apakah komisaris independen berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tahunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang kelima, apakah kualitas audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tahunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Selanjutnya, adapun tujuan penelitian ini yaitu yang pertama untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh komite audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tahunan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tahunan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tahunan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tahunan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang terakhir, untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tahunan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagi akademisi, di mana penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan mengenai pengaruh corporate governance terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan manufaktur. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bermanfaat sebagai referensi untuk pembelajaran penelitian selanjutnya. Yang kedua, bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti pengaruh dari corporate governance terhadap ketepatan waktu laporan keuangan perusahaan, terutama perusahaan manufaktur. Selanjutnya, bagi investor, penelitian ini dapat memberikan informasi apabila corporate governance tersebut bagus, maka akan memberikan dampak bagi perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangannya. Adapun teori yang digunakan pada penelitian ini yang pertama agensi teori dan sinyal teori. Selanjutnya berikut kerangka pemikiran dan hipotesis pada penelitian ini. Yang pertama, hipotesis yang pertama komite audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hipotesis kedua, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hipotesis ketiga, kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hipotesis keempat, komisaris independen berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hipotesis kelima, kualitas audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hipotesis keenam, profitabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hipotesis terakhir, leverage berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Berikut adalah operasional variabel pada penelitian ini. Selanjutnya, adapun teknik pengolahan data pada penelitian ini, yaitu yang pertama ada analisis statistik deskriptif, mana untuk menghitung nilai mean, standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum. Selanjutnya uji multikolonialitas untuk melihat output correlation matrix. Yang ketiga, uji kelayakan model regresi menggunakan uji Hosmer and Lemaitre. Selanjutnya, uji presentasi akurasi prediksi
prediksi menggunakan expectation prediction table. Ini dilihat pada expectation dengan batasan cut-off sebesar 0,5. Apabila semakin besar presentasi prediksi, maka model akan semakin baik. Selanjutnya, uji koefisien determinasi menggunakan MC Sudden R square. Yang keenam, hasil uji regresi logistik dapat dilihat pada model persamaan 1 dan model persamaan 2. Selanjutnya, untuk teknik pengujian hipotesis menggunakan uji parsial T, ini untuk mengetahui sejauh mana variabel independen berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen Y. Next, selanjutnya, berikut ini perbaikan setelah seminar proposal. Lalu, ini hasil sampel penelitian pada penelitian ini. Selanjutnya, berikut ini hasil statistik deskriptif pada penelitian ini. Dapat dilihat untuk model persamaan analisis 1. Untuk variabel independen, komite audit untuk variabel independen, komite audit nilai MEAN-nya sebesar 3,15, nilai mediannya 3, nilai maksimumnya 4, nilai minimumnya 2, dan standar deviasinya 0,4. Dapat dilihat di sini standar deviasinya lebih kecil dari MEAN, berarti sebaran dan penyimpangan datanya lebih kecil. Selanjutnya untuk komite audit, selanjutnya untuk kepemilikan institusional, nilai MEAN-nya sebesar 0,5, nilai mediannya 0,57, maksimumnya 0,97, minimumnya 0, standar deviasinya 0,27. Dapat dilihat untuk kepemilikan institusional, standar deviasinya ini lebih kecil daripada nilai MEAN, di mana ini lebih sebaran dan penyimpangan datanya lebih kecil. Selanjutnya kepemilikan manajerial, dapat dilihat nilai MEAN-nya sebesar 0,01, mediannya 0, maksimumnya 0,21, minimumnya 0, standar deviasinya 0,04. Selanjutnya untuk variabel komisaris independen, dapat dilihat nilai MEAN-nya sebesar 0,40, mediannya 0,35, maksimumnya 0,66, minimumnya 0,20, dan standar deviasinya 0,10. Selanjutnya untuk kualitas audit, dapat dilihat nilai MEAN-nya 0,27, mediannya 0, maksimumnya 1, minimumnya 0, standar deviasinya 0,44. Selanjutnya untuk model persamaan analisis 2, dapat dilihat pada slide berikut ini. Berikut ini adalah hasil tabulasi variabel dummy pada penelitian ini. Dapat dilihat model persamaan analisis 1 pada tahun 2016 sampai tahun 2019. Pada variabel timelines atau ketepatan waktu, total skor satunya sejumlah 117, total skor nolnya 15, total observasinya 132, dan berikut ini presentasi skor 1 dan presentasi skor 0. Pada model persamaan analisis 2 pada tahun 2018 sampai tahun 2021, dapat dilihat variabel timelines atau ketepatan waktunya, total skor satunya 114, total skor nolnya 18, total observasinya 132, dan kualitas audit di sini dapat dilihat total skornya 89, total skor nolnya 43, total observasinya 132, dan pada variabel COVID dapat dilihat total skor satunya 66, total skornya 0, dan total observasinya 132. Selanjutnya untuk hasil uji multikolonialitas, dapat dilihat di sini
tujuan dari uji multikolonialitas adalah untuk melihat apakah dalam suatu regresi terdapat hubungan linear atau variabel independen atau tidak. Nah, apabila jika nilai koefisien korelasinya itu kurang dari 0,08, maka terbebas dari multikolonialitas antar variabel independen. Nah, dapat dilihat pada dua persamaan regresi untuk penelitian 1 dan penelitian 2. Di sini menunjukkan correlation matrix antar variabel independen kurang dari 0,08 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen terbebas dari masalah multiko. Begitu juga dengan persamaan analisis 2. Selanjutnya untuk uji kelayakan model regresi, di sini menggunakan hasil uji Hosmer and Lemaitre untuk persamaan analisis 1 dan 2. Uji ini digunakan untuk melihat tidak adanya perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit. Jika nilai Hosmer and Lemaitre statistiknya itu lebih besar dari 0,05, berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya. Dapat dilihat pada model persamaan analisis 1 menunjukkan hasil 4,6433 dan probabilitas chi-square menunjukkan hasil 0,7949 lebih besar dari 0,05. Selanjutnya untuk model persamaan analisis 2 hasilnya 11,4806 dan probabilitas chi-square-nya bisa dilihat 0,1759. Ini lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan pada penelitian ini dinyatakan fit atau sesuai, artinya model mampu memprediksi nilai pada data penelitian ini dan cocok digunakan untuk penelitian ini. Selanjutnya untuk uji akurasi prediksi, ini dilihat pada expectation prediction table dengan batasan cut-off sebesar 0,5. Presentasi akurasi prediksi merupakan presentasi yang menunjukkan keakuratan nilai prediksi dari hasil probabilitas variabel dependen. Pada penelitian ini dapat dilihat pada expectation pada tabel berikut ini. Yang pertama, untuk skor 0, presentasi akurasi prediksinya sebesar 26,67%. Lalu dari total 15 data yang terindikasi tepat waktu, selanjutnya diperkirakan terdapat 11 data yang sebenarnya terindikasi tidak tepat waktu. Pada skor 1, presentasi akurasi prediksinya sebesar 100%. Lalu dari total 117 data yang terindikasi melaporkan laporan keuangannya secara tepat waktu, diperkirakan tidak ada data yang sebenarnya terindikasi tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya. Maka secara keseluruhan, presentasi ketepatan klasifikasi pada variabel dependen penelitian ini adalah sebesar 91,67%, yaitu lebih dari 50%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian untuk persamaan analisis 1 pada tahun 2016 sampai 2019 sudah cukup baik. Selanjutnya untuk persamaan analisis 2, dapat dilihat skor 0-nya presentasi akurasi prediksi sebesar 16,67% dari total 18 data yang terindikasi tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya. Diperkirakan terdapat 15 data yang sebenarnya terindikasi tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya. Untuk skor 1, presentasi akurasi prediksi sebesar 98,25%. Lalu dari total 114 data yang terindikasi melakukan keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangannya, diperkirakan terdapat 2 data yang sebenarnya terindikasi tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya. Secara keseluruhan, presentasi ketepatan klasifikasi pada variabel dependen penelitian ini adalah sebesar 87,12%, yaitu lebih dari 50%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian
untuk persamaan analisis 2 pada tahun 2018 sampai 2021 sudah cukup baik. Selanjutnya, berikut ini untuk hasil uji regresi logistik. Dapat dilihat uji regresi logistik. Di sini dengan 2 persamaan, yaitu pada tahun 2016 sampai 2019 dan persamaan 2 untuk tahun 2016 sampai 2021. Model regresi logistik ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen pada penelitian ini. Model regresi logistik pada penelitian ini dilakukan dengan memasukkan seluruh komponen variabel independen dan menggunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Dapat dilihat pada persamaan analisis 1 pada tabel berikut ini. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulannya yang pertama, hipotesis menyimpulkan bahwa komputer audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada kedua model regresi. Yang kedua, hipotesis kedua menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak signifikan terhadap ketepatan waktu keuangan pada kedua model regresi. Yang ketiga, kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Yang keempat, komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Yang kelima, kualitas audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Yang keenam, profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Dan terakhir, leverage memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Saran penelitian ini selanjutnya dapat menggunakan sampel dari kelompok perusahaan lain dan seterusnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Sukma ya. Jadi waktunya lebih sedikit, nggak apa-apa. Untuk berikutnya kita persilakan kepada Bapak Didik. Oke, terima kasih Pak. Silakan Pak Didik. Terima kasih Pak. Melati, coba lihat di tabel operasional variabel kamu nih. Saya juga agak bingung nih. Yang ketepatan waktu, kamu bicara hari, sana nominal. Di operasional variabel kamu sudah sesuai dengan yang di aturan itu kan. Nah, tas ketepatan waktu mana? Ketepatan waktunya mana? Oh, Bapak. Kalau saya baca deskripsinya, di sini ketepatan waktu nih, timeliness itu berdasarkan siapa nih? Osu Ansah menyatakan secara konseptual yang dimaksud dengan ketepatan waktu adalah kualitas ketersediaan informasi pada saat diperlukan atau kualitas informasi yang baik dilihat dari segi waktu ya. Nah, di sini kamu menggunakan formulasi variabel udah benar nih, jumlah hari antara tanggal akhir tahun keuangan perusahaan dan tanggal laporan audit yang ditandatangani oleh auditor. Jadi ada lag time yang kamu masukkan tuh berapa hari. Kalau di aturannya ada tadi 30 hari ya? Iya Pak. 30 hari tepat waktu. Satu untuk tepat waktu. Ya, di aturannya kamu tulis itu semuanya. 120 hari, Pak. 120 hari, coba Iya. di aturannya saya lihat tadi kamu aturannya benar, aturannya yang dari LK itu udah kamu kutip udah bagus. Nah, terus halaman berapa nih? Tadi yang OPAR ya, di OPAR kamu bicara formulasinya tadi udah. Nah, di sini nih, ya, atau JK nih ketentuan. Nih, keterlambatan penyampaian 30 hari terhitung tanggal kalender sejak batas waktu penyampaian laporan keuangan. Nah, ini kan kategorinya ya.
Ini halaman Iya, Pak. 29. Iya, Pak. Terus kamu gunakan ke dummy. Kok bisa begitu? Yang kamu kutip dua-duanya bicara tentang hari, larinya ke dummy. Berarti Iya, Pak. gimana tuh? Saya menggunakan dummy soalnya di sini kan interval pakai scoring 1-0 gitu, Pak. Kalau misalnya tepat waktu 1, tidak tepat waktu 0. Nah, sekarang kalau pakai hari, kalau 0 itu tepat waktu ya. Ya, jadi saya ya 1, Pak. Jadi saya hitung Kalau 1 melihat tidak tepat laporan. waktu kan gitu. Kalau 1 tepat waktu, 0 tidak tepat waktu. Hah? 1 untuk perusahaan yang tepat waktu menyampaikan laporan Nah, sekarang keuangannya. gini, kamu bisa yang tepat waktu, coba lihat datanya gimana, bisa kamu kategorikan tepat waktu di mana? Bisa nggak kamu tampilin datanya? Dari teman-tanya deh. Ini saya buka laporannya, Pak. Nah, Soalnya kayak ya, oke. saya tuliskan, Pak, masing-masing untuk laporan keuangannya saya buka per tahun, terus Coba saya catat misalnya 120 hari, berarti saya lihat itu presentasikan aja saya di hitung. browser kamu. Di 30 komputer kamu. April 2017 berarti perusahaan itu belum terlambat. Kalau untuk yang 2017 Enggak, Melati maksudnya 30 April tahun 2018 berarti Berarti belum kamu terlambat. Jadi praktekkan. saya klasifikasi masing-masing per tahun. Saya Melati cek buka pada data laporan Excel-nya. keuangannya, kalau misalnya di sana tanda tangannya itu di atas tanggal-tanggal yang sudah saya tulis, berarti itu dia terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya. Iya, maksudnya Pak Dik-Dik itu Melati buka Excel Melati, data mentah. Iya. Bentar ya, Pak. Ya. Oke. Mana timeline kamu yang ke 1 Adro tuh. Adro ya. Itu Adro angka 1 ya. Iya, Pak. Dasar angka 1 Ada dari mana? Dasar angka 1 kamu dari mana? Coba laporan keuangan ini mana? Yang di IDX-nya. Kan ada tanggalnya tuh. Publikasinya. Baik, Pak. Sebentar ya, Pak. Hmm.
Oke. Tanggal berapa itu? Tanggal auditnya di tengah tangan. Laporan keuangan. Oke, tanggal berapa itu ada tuh? Tunggu, tanggal berapa? Itu 27 hari. Ya, Iya, Pak. tutup buku, dari kalau ketentuan batas waktu kapan? Ketentuan OJK-nya? Batas waktunya 120 hari, Pak. 120 hari dari tanggal tutup buku. Dari tanggal, iya, Pak. Oke, ya. Kalau ini berapa hari? Dari tutup buku. Ini 27 Februari. Nah, maksud saya kenapa kamu nggak gunakan ini? Ini 58 hari, Pak. 48 hari, kenapa kamu nggak pakai scoring 48 hari gitu template-nya? Diketahuan. Nah, sekarang kalau misalkan ininya 0, kamu kalau bisa kata kamu 0 itu tepat waktu. 0 tidak tepat waktu, Pak. Hah? 0 tidak tepat waktu. Kalau mendekati 0, kalau menurut hari gimana? Tepat waktu ya? Semakin kecil angkanya semakin tepat waktu dong. Kan ketentuannya 120 hari. Nah, ini kurang dari 120 hari. Tepat waktu dong. Hari setelah Tanggal akhir tutup tahun, buku. Pak. Tanggal tutup buku kan? Aturannya kan begitu. Nah, ini sebelum tanggal tutup buku udah keluar tanggal 27 Februari. Ini tepat waktu. Iya, Pak, tepat waktu. Kamu scoringnya berapa? 1. 1. Kalau nggak tepat waktu 0. Iya, Pak. Oke, lanjut ke Excel-nya tadi. Excel-nya, oke. Size, komisi audit, maksimalnya berapa komite audit? Komite audit maksimalnya 4, Pak. Maksimalnya 4. Menurut ketentuan. Iya, Pak. Aturannya apa? Apa OJK? Apa Aturan dari OJK, Pak. aturan nomor berapa? Kamu sebutkan deskripsinya? Gimana, Pak? Kamu sebutkan deskripsinya, kamu tulis. Oke, yang setelah itu apa? Komite audit apa lagi? Kepemilikan institusional, Pak. Oke, terus manajerial yang satunya lagi komisi apa? Komindo apa? Independen, Pak. Komisaris independen. Komisaris independen tuh oke, terus balik lagi ke tadi ya, oke. Terus profitabilitas, nah, firm size. Berapa aset dari Adaro nilainya dalam rupiah? Ini yang firm size-nya tidak saya gunakan, Pak. Kalau saya tanya nih, kan kamu ini kan kamu nggak gunakan. Gimana, Pak? Firm size nggak kamu gunakan? Enggak, Pak. Jadi malah cuma masukin yang ini aja, Pak. Komite audit institusional. Coba deskripsi yang di deskripsinya gimana? Deskripsi statistiknya. Batas audit, deskripsi statistiknya mana? Bisa tampilin nggak? Bentar, Pak. Iya, ini lagi. Bentar ya, Pak. Loading laptopnya. Oke, sini. Ya. Oke. Enggak kamu gunakan ya. Di sini ada ROA. Enggak, Pak. Nah, ROA sama leverage. Rata-rata sampel penelitian kamu tepat waktu atau tidak tepat waktu? Kebanyakan tepat waktu, Pak. Kalau tadi misalkan si ROA berhubungan dengan ketepatan waktu, kenapa? Karena pada ROA
untuk Positif, pasti positif. gimana Pak? ROA itu sama tepat waktu pasti positif. Kenapa? Logikanya. Karena melihat keuntungan pada perusahaan Pak. Ada apa dengan ROA itu? Berarti Iya Pak. kenapa ROA itu berhubungan positif dengan timelines? Karena di sini ROA kan untuk melihat laba pada perusahaan. Laba sebagai Jadi kalau laba sebagai apa? Sebagai berita baik atau berita buruk? baik Pak. Kalau berita baik itu pasti akan segera dipublikasikan dong. Pasti akan Iya. di pasar ya. Makanya dia berhubungan positif. Terus kalau misalnya komite audit? Komite audit ini kan di sini untuk mengawasi perusahaan. Terus tidak terbukti. Gimana Pak? Komite audit berpengaruh nggak? Komite audit di sini tidak berpengaruh Pak. Ya iya nggak berpengaruh. Sekarang yang timelines itu kan masalah laporan keuangan ya. Yang audit ya, yang audit. Nah sekarang kalau misalkan yang kualitas audit berpengaruh nggak? Yang kualitas auditnya nggak berpengaruh juga Pak. Nah sementara yang ininya kontennya yang berpengaruh dong ya. Labanya Iya. itu laba kan, ya kan? Ya ROA sama leverage. Iya kan? Konten laporan Ya, keuangannya. aja. Dia nggak peduli ada komite audit, siapa yang ngaudit, nggak pengaruh dengan timelines. Ya. Nah, sekarang komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisi independen, itu GCG apa mekanisme GCG? Itu GCG, Pak. Nah, arti GCG itu apa? GCG ini sistem atau tata kelola perusahaan di mana untuk melihat agar perusahaan ini tetap sesuai pada peraturan-peraturannya sehingga bisa mencapai tujuan perusahaan tersebut agar lebih baik. Jadi kayak sistem atau tata kelola perusahaan gitu, Pak. Sistem tata kelola, oke. Untuk mematuhi aturannya. Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan ini di dalam GCG kan diatur hubungan antara perusahaan dengan stakeholder ya? Iya, Pak. Nah, kalau yang komite kepemilikan institusional itu hubungan bukan enggak? Maksudnya aja. Gimana, Pak? Kamu bisa ini kan bahwa komite audit, kepemilikan institusional, manajerial, komisi audit itu GCG dari mana? Karena kan di sini komite audit kan mungkin kalau misalnya ada perusahaan yang kurang tepat waktu, itu bisa jadi karena kurang adanya pengawasan dari komite audit, kepemilikan institusional. Jadi untuk pengambilan keputusannya ini kurang bagus gitu Pak. Kayak permasalahan keagenan yang sering dihadapinya. Kalau institusional? Sama Pak, kayak tinggi-petinggi komite audit, kepemilikan institusional sama manajerialnya kalau misalnya dia kurang pengawasan. Semakin besar porsinya akan berpengaruh gitu? Enggak? Gimana Pak? Porsi kepemilikan institusional itu berpengaruh nggak di GCG? Semakin bagus? Pak. Enggak? Enggak. Nah sekarang kalau komite auditnya, kalau komite auditnya ada 3, GCG-nya memang bagus gitu, atau 4 gitu, bagus gitu. Bagus Pak. Komite auditnya ada 4, bagus. Menurut ketentuannya berapa? Gimana Pak? Menurut ketentuannya komite audit jumlahnya berapa? Di sini kalau misalnya semakin banyak sahamnya, maka semakin besar. Nah, kalau komite audit menurut ketentuan berapa jumlahnya harusnya? 3 Pak. 3? Ya. Harusnya ada yang 4. Kalau yang 4 itu berarti dia minimalnya itu 3 sih Pak. Minimalnya 3. Terus kalau
Oke. Oke, lihat pengujian hipotesisnya dan terakhir. Baik. Hipotesis mana hipotesis? Yang itu aja yang tabel 16 ya, yang di PPT 16 ya kamu pakai ya. Iya, Pak. Oke, Om tampilin. Klik aja 16 ya. Oke, yang ada dua ini ya. Yang satu analisis 1, analisis 2 itu apa? Yang mana, Pak? Analisis 1 apa? Analisis 2 itu apa? Tadi pandemi dan pandemi. Oke. Oke, terus hasil statistiknya gimana? Koefisien-koefisiennya. Nah, terus asumsi klasik sangat saya ini cuma statistik. Oke, terus setelah ini. Oke, ini yang kamu terus ini yang kamu gunakan pengujian statistik ya. Kamu Iya, Pak. menggunakan yang mana? Gimana, Pak? Yang analisis 1. Analisis 1. Analisis 1. Ya, pada persamaan analisis 1 untuk tahun 2016 sampai tahun 2019 ini dapat dilihat kalau yang komite auditnya, Pak, probabilitasnya kan 0,71. Ini lebih besar dari 0,05, berarti dia tidak signifikan, Pak. Jadi kalau untuk yang model persamaan analisis 1 tahun 2016 sampai 2019 yang signifikannya benar yang kayak Bapak bilang tadi, Pak, ROA. ROA-nya di sini karena dia lebih kecil dari 0,01. Itu baik kan itunya. Kabar Pak. Terus oke. Masalah dari penelitian kamu apa yang menjadi keterbatasan kamu nih kira-kira? Keterbatasan penelitian saya di sini cuman menggunakan BCG-nya itu komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, sama kualitas audit, Pak. Kenapa kamu nggak bicara timeliness-nya? Perusahaannya manufaktur. Gimana, Pak? Nah, kenapa kamu nggak sarankan timeliness-nya aja tuh? Kamu teorinya udah bagus tuh, timeliness tuh udah bagus, di kerangka operasional juga udah bagus, tapi pada kenyataannya kamu nggak pakai gitu. Kamu bicara hari, kalau begitu hari, kalau lari ke penelitian kamu jadi dummy gitu. Nanggung gitu ya, Pak? Iya. Jadi analisisnya kamu sekarang dari penelitian kamu nih, dari seluruh sampel, rata-rata tepat waktu ya? Iya, Pak. Berapa hari kalau ditanya? Kan nggak bisa jawab kamu. 120 hari. Apakah yang 0,8 120 hari itu? Enggak juga kan, ada tadi 27 Februari udah keluar kan? Ya. Iya, yang tadi Pak, ada menurut saya itu keterbatasannya itu kamu menggunakan dummy di timeliness-nya ya. Jadi saran penelitian berikutnya jangan menggunakan dummy si timeliness menurut saya itu. Ya. Saya cukup gitu Pak Sparta. Ya, terima kasih Bapak Didik ya atas responnya. Ya, saya nggak banyak mau saya tanya, terutama ketepatan waktu ya. Tadi surat data statistiknya ketepatan waktu itu pakai dummy ya. Saya juga nggak setuju pakai dummy sebenarnya. Ya. Karena jumlah yang tepat waktu itu 15 dari berapa? Di 180 berapa ini. Jadi nggak seimbang gitu. Jadi kalau dan teori kamu kan nggak ada dummy itu. Tepat waktunya. Pakai hari kan. Jadi sebaiknya pakai hari aja. Kalau memungkinkan dirubah-rubah aja itu. Ya, jadi hitung ulang lagi, kamu regres ulang lagi. Karena percuma aja kamu, ini coba hasilnya kan nggak bagus. Ya. Coba coba buka apa, buka hasil regresinya ya. Baik, Pak. Hasil regresi mana? Nah, ini. Di sini kan
selisihnya gitu. Nah, itu kan tidak signifikan semua. Signifikan loh Emang Somalia. Pak. Iya, itu yang mana sini? Yang selisihnya, selisihnya tidak signifikan semua kan? Iya Pak. Pasti Yang nggak signifikan. Pokoknya kalau apa itu pada waktu dummy, kamu pakai logit ini ya. Kan kalau orang itu pakai logit, kamu pakai logit nggak pakai logit kan? iya Pak. Nah, itu udah salah tuh pakai logitnya. Salah total tuh. Kalau independent variable pakai dummy harus logit. Ini pakai logit Pak dia. Pakai logit, oh pakai logit ya. Iya, Oke. ini model regresi logis. Kok enggak katanya? Baca juga itu. Padahal, Dia orangnya gitu Pak, refleksnya suka kayak gitu. nah itu jadi nggak bagus hasil karena kalau independent variable itu nggak seimbang katanya. Ya pasti nggak signifikan semua itu pasti. Ya. Itu eh, jadi sebaiknya kamu rubah aja ukurannya pakai hari aja. Pakai hari aja. Kan ada di dalam laporan itu ada tanggal berapa publishnya. Ya. Nah, hari itu dihitung sejak apa? Sejak tanggal laporan, gitu. Tanggal laporan. Tanggal laporan kan 31 Desember. Tanggal publish tanggal berapa? Ada situ tuh. Kalau kalau laporan 31 Desember, publishnya 31 Januari, berarti 30 hari. Ya. Oke, itu aja tuh. Boleh ada variasinya gitu. Ya. Jadi ketepatan waktu ini pakai hari aja. Tepatnya. Ini ulang lagi nanti semua ya. So bagus hasilnya. Dan juga kalau kita lihat dengan dummy ya, COVID itu sangat tuh gimana logikanya itu COVID itu ketepatan waktu apakah ini kebetulan nggak signifikan nih. Jadi kalau dirubah data sesuatu itu signifikan ya. Dependent variable dirubah karena eh, itu ketepatan waktu itu apa hubungan dengan COVID ya. Justru kalau COVID itu eh, kegiatan nggak gitu banyak kayaknya. Ya. Saya bingung juga itu gimana itu COVID. Nanti kamu bisa jelaskan gimana COVID itu eh, pengaruh terhadap ketepatan waktu, logika di mana itu logikanya? Saya jelaskan itu. Si Gimana Pak? logikanya di mana itu apa COVID itu produk COVID itu bisa berpengaruh terhadap ketepatan waktu, gimana logikanya itu? Jelaskan dong, ya. Jelaskan. Baik, Pak. Di sini kan Pak seharusnya karena COVID jadi otomatis perusahaannya itu banyak yang terhenti. Jadi adanya pengaruh COVID ini juga bisa berdampak juga pada sektor manufaktur. Dampaknya apa? Banyak perusahaan yang Dampaknya apa itu? Dampaknya dalam bentuk apa? Sebutkan dong. Dampaknya itu misalnya kayak pengelolaannya itu jadi terhambat. Pengelolaan apa? Pengelolaan apa? Pengelolaan apa yang terhambat? Yang fokus yang pengelolaan apa? Perusahaan itu berjalannya itu jadi terhambat pengelolaannya, misalnya kayak SDM-nya, terus juga karyawan-karyawannya, jadi banyak perusahaan yang tutup juga pada saat pandemi COVID. Jadi penyusunan laporan keuangan jadi terhambat itu. Iya Pak. Ini laporan keuangannya pakai manual semua. Nggak bisa pakai. Penyusunan laporan keuangan pakai manual. Pakai manual penyusunan laporan keuangan. Nggak pakai aplikasi itu. Masukin data langsung keluar laporan keuangan. Nggak. Manual Pak. Manual pasal ini perusahaan besar loh. Perusahaan besar pakai manual. Itu perusahaan ke publik kan. Dia pakai aplikasi juga Pak. Ya. Cuman kan di sini butuh orang-orang yang untuk mengaudit laporan tersebut. Itu udah dibayar orang. Auditnya udah dibayar. Butuh orang audit kan udah ada orang. Apa masalahnya itu? Gimana Pak? Apa masalahnya? Itu orang-orang kan sudah dibayar, audit eksternal dibayar, intra-audit juga dibayar, ya. Kan malah produktivitas kerja masuk COVID lebih tinggi malah yang sebelumnya.
ya kan? Bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah, tergantung volume pekerjaan aja, bukan tergantung pada COVID. Kayaknya COVID tidak menghambat pekerjaan, kecuali penjualannya turun, lain lagi itu. Tapi ke pekerja laporan, kayaknya nggak menghambat deh. Kan kalau harus bekerja, kalau dia malas kerja dipecat, takut dipecat. Ya. Kalau masalah ke administrasi, saya rasa nggak mengganggu lah. Ya. Yang mengganggu itu penjualan turun, ya banyak PHK. Tapi ke administrasi nggak turun malah cepat karena kan kenapa cepat karena kan volume turun, administrasi nggak banyak kan. Bagi ini sektornya sektor apa nih Mbak Melati? Sektor apa sih? Tadi lupa saya. Manufaktur subsektor pertambangan, Pak. Sektor apa? Subsektor pertambangan, Pak. Pertambangan. Pertambangan kalau COVID itu turun kan pekerjaan jadi cepat kan. Kalau frekuensi operasional turun makin cepat pekerjaan administrasi. Apalagi sudah perang keuangan. Ya kan? Tapi untuk di lapangan ada juga Pak, misalnya kayak karyawannya, terus buruh-buruh atau kulinya itu. Kenapa karyawannya? Ya karyawannya atau buruh-buruh, kuli itu kan juga terhambat Pak. Terhambatnya karena apa? sempat Terhambatnya di Indonesia itu kan ada yang dirumahkan atau bekerja dari rumah. Di rumah kan itu mungkin nggak ada volume pekerjaan jadi ikut turun, tapi kan bisa bekerja di rumah, kan bisa online kan. Kan administrasi akuntansi itu tidak mempengaruhi rumah atau di kantor. Kan bisa kirim bukti, masuk kantor, rekap, kirim, bisa nggak masalah sih. Saya nggak pernah dengar itu gara-gara COVID pekerjaan administrasi terhambat, nggak ada. Yang masalah itu kalau penjualan turun, terus prestasi turun, justru mempercepat. Ya, gimana tuh Mbak Melati? Di sini kan yang balik lagi Pak, yang audit gitu kan Pak. Jadi mereka yang harus datang ke kantor, jadi ada juga yang kayak sistemnya jadi shift-shiftan. Auditnya audit eksternal atau internal audit? Ini maksudnya audit eksternal atau internal audit? Masuk kamu audit itu audit Pak. eksternal audit nggak ada masalah, kan udah dibayar 3 bulan udah selesai. Kalau selesai nggak dibayar oleh perusahaan, nggak ada masalah. Ada target waktu auditnya, nggak ada masalah sih. Saya nggak pernah dengar teman saya kata kuntan kalau COVID ini pekerjaan terhambat, nggak ada. Ya, dokumen bisa dikirim melalui apa email, ya. Terus audit juga bisa kan. Misalnya kalau ke kantor pakai masker, ya. Kan perusahaan nggak tutup sama sekali selama COVID itu, nggak tutup sama sekali, kan ada perusahaan itu gerilya kerjanya COVID itu. Kalau mereka suruh masuk, nanti kalau kena satu baru mereka tutup lagi sehari 2 hari, nanti masuk lagi ya. Kalau semua tutup, perasa tutup semua, nanti pekerjaan mulai online, ya. Gak masalah sih. Ini nggak menghambat pekerjaan administrasi. Nggak sebilang justru yang menghambat tuh kalau penjualan turun, ya, orang ada beli, ya. Perusahaan tambang itu pesanan di luar agak berkurang, ya. Coba kamu lihat deh kinerja pertambang itu selama, kalau data kamu mana ROA-nya, kinerja ROA sebelum dan setelah, ROA turun nggak data ROA-nya? Itu hasilnya pertambang turun nggak ROA-nya? Nah, kamu ada ROA itu. Turun itu naik kinerja pertambang itu. Kinerja turun nggak? Aku punya data nggak? Punya data sebelum COVID sama setelah COVID, deskripsinya ada nggak? Deskripsi statistiknya sebelum dan setelah COVID. Sebelum dan masuk COVID, deskripsi statistiknya ada nggak? Dari deskripsi statistik nggak ada, nggak ada kau buat deh. Ya, kau bikin nggak? Ada buat, nggak ada bikin. Di sini buat itu. Ini Pak. Mana? Oh belum kelihatan ya. Mana itu kamu gabung semua tuh? Rata-rata kinerja semuanya itu masuk COVID, sebelum COVID kan nggak ada kamu bikin. Ini yang untuk sebelum pandemi Pak. Ini sebelum pandemi, setelah masa pandemi Pak? Masa pandemi mana? Masa pandemi. Ini yang slide terakhir. Masa pandemi kinerja ada rata-rata. Ada kamu hitung rata-rata.
setelah pandemi, masa pandemi. Itu data mentah kamu tinggal saja data mentah. Yang Deskripsi hasil artinya, statistik deskriptifnya ada Melati. enggak? Data mentah aku susah lihat data mentah sih. Data mentah itu bisa mengkabulkan hati. Nggak ada kamu bikin bilang aja nggak ada. Kamu boleh balik mana nggak ada kamu bikin. Ada mah? Nggak ada. Ini Ini memang data rata-rata masa COVID, enggak kan? Kan data Ini untuk kan ini yang untuk persamaan persamaan analisis satu yang sebelum COVID, yang di bawahnya yang pas COVID, Pak. masa COVID itu yang kedua itu. Data Iya, masa Pak. Yang COVID kedua semua. masa COVID. Memang tahun 2018 itu COVID. 2018 itu masih COVID, Mang. Kamu tuh nggak ngerti data yang kamu bikin tuh nggak ngerti kamu. Bukan masa COVID itu. Masa sebelum masa COVID periode kedua itu. Masa kedua itu. Nggak ada kamu bikin itu. Mana ada. Nggak ngerti kamu. Ya, ya Melati ya. Nggak nyambung saya tanya. Kemarin saya nanya kata Bapak masukin yang 2018, Pak. Bukan. Saya bukan. Pertanyaan saya itu kamu dengar deh. Ada nggak kamu bikin statistik deskriptif untuk masa COVID? Ada. Masa COVID aja. Ada nggak? Kok kemana lari ke situ larinya? Ada nggak? Bilang nggak ada. Nggak ada. Ini deskripsi statistik yang kedua ini bukan masa COVID nih. Ini campur dengan masa sebelum COVID. Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Kenapa sih berbelit? Saya paling nggak suka sama masa berbelit. Mutar-mutar. Bilang aja nggak ada. Udah selesai itu. Ya. Baik, Pak. Nggak ada, Pak. Pertanyaan saya itu kan, saya tanya tadi itu supaya kamu tahu juga. Kamu kan, wah ini Pak, ini pengaruh. Pengaruh apa? Saya bilang. Administrasi nggak ada pengaruh COVID itu. Kecuali kinerja. Kinerja saya tanya, memang kinerja bisa yakinkan COVID itu bisa pengaruh kerja pertambangan. Maka harus data kamu, data rata-rata kinerja masa COVID sama masa sebelum COVID. Ada nggak data? Ada ketemu. Lihat masa yang udah bukan. Soal kedua ini kamu campur datanya kayak gitu. Bukan, kamu nggak ada kamu bikin. Untuk analisis itu perlu juga dibikin. Ya. Untuk analisis, ya. Oh itu sendirilah di luar ya. Itu, jadi maka kalau karena ketepatan waktu ya masalah apa COVID itu kayaknya susah itu ya. Apalagi datamu nggak seimbang kan, pakai dummy, ya. Dummy juga nggak tepat gitu ya. Itu nanti kamu rubah aja ya. Ya. Coba deh Baik, kalau Pak. kamu juga tangkap pertanyaan saya itu, jangan lain setanya lain jawab lagi di arah kamu. Kok Bapak nyuruh 2018? Lah, nggak ke situ pertanyaan saya itu. Kok dibalik ke saya? Itu aja saya sih simpelnya mengenai tadi itu saya ulang lagi, saya ulang nih. Dummy aja kan berubah ya. Jadi regresi biasa aja. Jadi kan data sudah ada kamu yang hitung ulang, regresi ulang aja, ya. Pasti lebih baik dan gampang kamu jelasinnya, ya. Gampang jelasinnya, ngerti nggak? Saya izin stop share ya, Pak. Coba apa yang suruh ubah? Saya ulang lagi, apa yang suruh ubah? Untuk variabel dummy-nya nggak usah digunakan lagi, Pak. Terus apa lagi? Kok belum gunakan lagi apa yang suruh sarankan? Coba tanya ulang lagi. Gimana, Pak? Kok variabel dummy nggak digunakan? Apa yang saya sarankan? Apa? Pakai interval hari tadi, Pak. Ya, berapa hari kan? Oh, ukuran rasio itu, skala rasio itu. 3 hari, 4 hari. Ya. Udah, segini juga mau kamu ya. Udah. Yang ngerti kamu, udah. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Sparta. Ya, udah. Silakan, Pin. Iya, makasih ya Pak Sparta atas sarannya. Melati nanti perbaiki saran Pak Sparta ya. Kemarin memang kita terjadi perdebatan nih sama Melati. Saya sarankan yang pakai hari seperti Pak Diki dan Pak Sparta. Cuman kan dari awal sempro Melati udah ungkapkan pakai dummy yang Pak Sparta saran. Saya kan keluar dulu ya. Punya. Nah gitu. Angkat lagi. Nah, pas ya. Ya, turun lagi ya. Kok turun naik kenapa sih? Saya nggak turun naik punya saya. Kenapa tuh? Turun naik. Kadang lehernya, kadang keningnya. Monitornya. Apa? Suaramu nggak kedengaran gimana tuh?
Udah kedengeran, Pak? Nah, baru kedengaran suaranya. Agak maju berarti, Pak. Ya, makanya Ya, maju. Maju maju, aja. lihat bahunya itu udah. Ya. Nah, terima kasih kamu udah masuk lagi. Sepikir kamu nggak mau masuk. Itu kamu masuk ya, kamu masuk ya. Kamu pernah ngambil sama saya? Pernah Pak. ngambil kuliah sama saya? Pernah? Enggak. Belum, Pak. Sama Pak Pernah. Didi. Sama Bu Lady juga belum. Pak Didi juga, Pak Didi pernah, Pak Didi Pernah. pernah sama enggak? Saya nggak pernah ya. Ada 3 akuntansi keuangan menengah nggak pernah sama saya juga. Sama siapa dosennya akuntansi keuangan menengah? Mbak Ira ya. Bu Ira. Bira. Kalau risk manajemen, Manajemen. Bu Tika. bukan Bu Tika ngajar tuh. Kau nggak ngajar. Pak Batara kali. Oh, Pak Batara ngajar Pak. apa? Dia aja nggak tahu sama dosennya. Lagi sama kita. Mana Lagi Pak? saya, Pak. Fokus ke skripsi yang lain hilang, Pak. Ya Allah. Berarti nanti kalau sudah selesai ujian nih, kamu udah lupa sama saya, sama Pak Dik, sama Pak Kak, Bu Vina. enggak dong, Pak. Saya pasti ingat sama Bapak. Ya. Ingatnya apa yang kamu ingat dari saya? Coba jelaskan apa yang kamu ingat dari saya. Kami hari ini Karena Bapak. Kami, Pak. Gimana Pak Dik-Dik? Enggak, apa yang kamu ingat dari saya itu apa? Yang bikin kamu ingat selalu sama saya itu apa? Dami. Jawab. Mental, Pak. Apa? Mental. Mental maksudnya? Mental saya tuh nggak asah gitu, Pak, sama Bapak. Oh iya, bagus lah ya. Bagus ya. Ingat terus ya. Kalau sama Pak Didik, apa yang kamu ingat sama Pak Didik yang selalu kamu ingat sama Pak Didik? Cara Pak Dik-Dik ngajarin itu Bapak able banget, Pak. Oh itu ya, bagus ya. Iya, Kalau jadi sama kena. Bu Vina, apa yang kamu ingat dari Bu Vina? Selalu ingat Bu Vina. Cerewet. Kasih sayangnya, Pak. Waduh, kasih sayangnya. Untung aja Mbak Vina itu perempuan. Kalau laki-laki udah kacau tuh. Ya Allah, Pak. Untuk semasa Pak Sparta apa yang kamu ingat? Kasih sayang Bapak. Aduh. Itu aja Bu Vina. Itu Bu Vina. Ya, udah. Ya. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya sesi ini kita akan memberitahu ke saudara nilai saudara sebenarnya. Bukan yang tadi kan intermezzo aja ya. Sesi hari inilah memberitahu kamu lulus apa enggak kan. Nah, kita sudah rekap datanya nilai dari Pak Didik, dari Bu Vina ya. Terus nilai ini kayaknya nilai ini nggak selalu mencerminkan apa yang terjadi saat ini, saat ujian ini ya. Mungkin nilai juga menggambarkan proses kamu jalani selama IBS ya. Bisa juga seperti itu. Itu juga karena kamu dikenal ya sama Bu Vina. Dan saya juga mungkin walaupun nggak pernah ngambil sama saya, paling tidak kan tanggung jawab saya juga itu. Ya, kamu sebagai mahasiswa IBS tanggung jawab kita juga. Jadi walaupun kamu nggak pernah ngambil sama saya, bukan berarti kita tidak mempedulikan saudara ya. Kita peduli ya. Nah, itu kita lihat juga. Kemudian bagaimana selama 4 tahun ini kamu nggak ada masalah kan. Terus IPK kamu juga 3,28 ya. Terus kamu sudah susah payah untuk menyelesaikan skripsinya. Jadi kamu selama menyelesaikan skripsi itu banyak di mana? Di Padang atau di Jakarta? Di Padang, Pak. Oh di Padang, Padang. Jadi Padang ngapain kamu ke Padang? Saya orang Padang, Pak. Enggak, ngapain di Padang tuh ngapain aja selama skripsi, ngapain aja di Padang? Mau belajar sama kakak saya, Pak. Kakaknya emang lulusan apa kakaknya? Akuntansi, Pak. Alumni mana? Di Unan. Apa? Di Unan, Pak. Oh Unan, setelah mematur sama saya dong ya. Angkatan berapa? Itu aku tes Unan. Siapa nama kakaknya? Angkatan berapa? Pasca ini, Pak, kalau yang akuntansi namanya Muhammad Nugraha. Angkatan berapa? Angkatan tahun berapa masuk Unan? Masuknya tahun berapa? Angkatan 17, Pak. 2017. Oh, ya. Udah lewat 2017, Pak. Oh, udah di luar radar saya itu. Radar 84 maksudnya. Saya terakhir 2004, Mas. Ya. Belajar di situ. Saya di Unan itu terakhir itu 91. Saya dosen di Unan dulu. Dosen negeri situ. Saya masuk 89, dosen 91 udah keluar. Coba tanya sama kakakmu, kenal nggak Sparta? Mungkin udah nggak kenal itu. Enggak, Pina aja udah nggak kenal Ya, kali, iya. Pak. Pina 2004 kan? Coba tanya kalau kakakmu sekarang kerja di mana? Kerja di perusahaan
Jurusan apa? Kok telingamu kamu ngomong kok Sukopindo, Pak. telingamu di ah Sukopindo. Sukopindo di Padang. Iya, Pak. Oh iya iya iya, iya. Tahu saya kantor itu. Oh bagus lah ya. Itu kirim salam sama kakakmu ya. Dan ajak juga saudaramu kuliah di ABS ya. Nanti bilang Siap, Pak. kalau kuliah di ABS ketemu Pak Sparta, ketemu Pak Didik semua ketemu. Allahu Pina. Akbar. Ya. Ketemu saya juga ya. Nah, yang penting itu ketemu Pak Spartanya gitu loh. Kayaknya Pak Dik pengen diajak ke Padang tuh kayaknya Oh. Mela. Ya Pak ya? Iya, Ya, ayo boleh. Pak Dik. Udah pernah ke Padang, Makan, Pak Dik? Pak. Udah pernah ke Padang, Belum, Pak Pak. Dik? Pengen Ah, sih, Pak. ayo Pengen. Pak, ya Padang, Pak, kuliner, bagus, Pak, Pak. kuliner. Kata Mela kampus Unan bagus banget Bu katanya dia Iya. Pak. Orang Sunda Iya, itu Pak. sama Padang cocok, Pak. Kalau suami orang Padang, istri orang Sunda cocok banget tuh. Kalau suami Sunda, istri orang Padang. Berarti Suaminya kamu bantu Padang, kakak tuh. apa? Berarti bantu kakaknya jualan. Iya, Iya, Pak. mana itu? Toko apa? Kalau orang Padang rata-rata Jualan apa tuh? baju gitu, Pak. Baju. Ada BG yang sana yang baru-baru lulus SMA gitu. Nah, kamu sekalian jualan baju tawarin di BS gitu maksudnya tuh. Kuliah di BS. Oh, Gitu iya, dong. One stop Iya. shopping jadinya. Nah, sekarang saya mengumumkan nilai ya. Jadi kembali lagi tadi, jadi kita sudah rekap nilainya. Ternyata nilai kamu itu, waduh, ya. Lulus ya Pak? Revisi total. Enggak, itu 80 rata-ratanya. Jadi dapat A kamu ya, lulus. Dengan demikian kamu lulus ujian hari ini. alhamdulillah. Dan kamu jadi alumni hari ini ya, alumni. Dengan alumni itu maka kamu saran kita supaya kamu menjaga nama baik APS ya. Dan juga kalau nanti, saya besoknya mau ke Padang nih, tanggal 5, 6, tanggal 2 mau ke Padang. Saya. Kamu masih di Padang ya? Di Padang sekarang? Masih, Pak. Nah, Ini saya lagi di ke Padang Padang. tuh. Seminggu saya ke Padang ya. Ada keponakan di pesta ke Padang sih. Ya. Saya diundang, Pak. Hah? Semua Sparta melatih di Padang. Iya. Janjian. Jadi itu ya. Jadi nanti kalau ada sempat saya telepon kamu ya. Sempat buat telepon, kalau nggak apa-apa ya. Gitu ya. Jadi itu rumah kamu di Padang di mana sih? Rumahnya di Padang. Tabing, Pak. Oh, Dekat UNP. Oh Iya. ya. Tabing ya. Oh, Iya, di seberang UNP itu. Iya, benar. Oh, bapakmu dosen? Enggak. Enggak, Pak. Cuman pinggir jalan kebetulan Oh iya, iya. Teman sebelum sebanyak pasar tinggal. Tabing. Ya, teman sebanyak tinggal situ seberangnya UNP, seberang rel kereta kan? Iya, benar, Pak. Oh iya, iya. Oh, dekat dulu rumah saya itu ya. Ya nanti saya ada waktu nanti ya. Oke, itu aja yang Iya, sampaikan Pak. dan nasihatnya cuma itu aja. Kamu jaga nama baik dan kirim salam sama orang tuanya. Selamat atas kelulusannya. Waktu itu saya serahkan saya berikan waktu pada Pak Didik itu. Udah cukup, Pak. Cukup ya. Udah. Mbak Pina? Makasih ya, Pak. Iya. Ya Melati, selamat ya. Akhirnya sudah lulus. Jangan ngilang lagi nih. Kita rombak total walaupun dapat A ya Pak Dik ya. Ya. Rombak ini. Rombaknya Ganti cuma deh. olah data aja, Tapi gampang kok. Regresi nggak Iya. sesulit logit ya. Regresi biasa aja. Jadi Melati jangan ngabur nih. Selesaikan. Kalau mau wisuda kan harus selesai dulu skripsinya, revisi ya. Gitu Kapan aja. daftar wisuda kapan terakhir, Pin? 25 kalau Udah 25 Oktober. terakhir ujian tuh tanggal 25 kalau nggak salah Pak. Berarti si Melati nanti kamu harus selesai enggak tanggal berapa daftar? 25 tanggal 25. Itu tanggal 25 atau 23 gitu yudisium kalau nggak salah. Jadi Berarti sebelum itu 23 harus selesai. 23 harus selesai ya. tinggal beberapa lagi ya Melati ya. Ya, 23 ya. Paling ya. Kamu kan tinggal mengganti angka yang dependent variable aja. Ya. Iya. Ganti itu nanti kamu cek lagi satu ya. Ya berapa hari lagi itu? Tahun 25 itu berapa hari lagi itu? 10 hari lagi ya? 2 minggu ya. 10 hari Iya, lagi ya? 10 hari lagi. Jadi 10 hari lagi ya Melati ya? Ya, udah ya. Oke, kalau ada lagi, Bin, ada lagi? Udah itu aja Pak. Tapi kalau nggak ada, sebelum ucapkan selamat ya, dan sebelum ditutup, kita foto bersama dulu ya, saya hitung ya. Saya buka. Ya, Saya buka senyum ya. dulu. 1, 2, 3. Senyum Pak Didik.
Yuk. 1, 2, 3 ya. Nah, ya dengan selesai Pas foto ini Sparta maka tadi. tutup. Mohon maaf, kamu bicara dulu dong. Kesan-kesan muskular di IBS. Oh iya. Kesan-kesan muskular di IBS gimana? Kuliah di IBS. Kesan-kesan Oh iya. ya. Kesan-pesannya alhamdulillah Kesan-kesan menyenangkan. kesanmu apa? Kesan selama kuliah di IBS apa aja? Silakan. Ngomong apa aja. Kalau kesannya ternyata ketemu pengajar-pengajar yang keren-keren, hebat-hebat, Pak. Terus juga dosennya itu bisa akrab sama mahasiswanya. Tempatnya juga enak, Pak. Terus juga kayak kepengurusan kuliahnya, misalnya kayak satpam, aktivitasnya itu juga bisa akrab sama mahasiswa. Itu sih, Pak, yang bikin saya nyaman. Nanti kamu kasih tahu ke saudara-saudaramu di Padang ya. Ya, Supaya mereka Pak. masuk ke IBS ya. Kesan yang bagus sekali itu ya. Oke, itu aja. Ada lagi yang lain? Nggak ada. Mau bilang makasih Lu ya sama-sama ya. Kita juga ke terima Pak kasih. Sparta, Pak Dik-Dik, Oke. Bu Lady, Oke. sama Mbak Devita. Oke, dengan demikian Sehat-sehat ya, Pak. ya. Demikian tutup kuliah ujian ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.